Jadi pada tanggal 1 September tahun 2025, warga Kelurahan Pauman digegerkan oleh sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang menimpa sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, anak, menantu, dan juga kedua orang cucunya. Di mana mereka sekeluarga ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat tragis sekali. Dan korban ini diketahui bernama Bapak Sahroni berusia 75 tahun. Dia itu seorang pensiunan bank, memiliki usaha sarang walet, dan juga tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Budi Alawudin, menantunya bernama Ewis, dan juga kedua orang cucunya. Cucunya yang pertama itu masih berumur 7 tahun dan yang paling kecil berusia 8 bulan, jadi masih bayi. Nah, mereka berlima ini ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan sekali. Sebelum mereka ini ditemukan dalam keadaan yang tragis, sempat beberapa hari sebelumnya keluarga korban ini membeli ayam bakar yang berada di sekitar rumahnya. Ketika penjual ayam bakar ini menanyakan untuk apa membeli ayam bakar sebanyak ini, mereka mengatakan bahwasanya akan ada tamu yang datang dari Tangerang, dan itulah alasannya mengapa mereka membeli ayam bakar dalam jumlah yang banyak. Dan itulah terakhir kalinya warga melihat keberadaan mereka sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal. Terbongkarnya kejadian ini karena warga sudah mulai mencium aroma busuk yang menyengat yang berasal dari arah rumah korban. Kemudian salah satu tetangga dari korban ini, yaitu yang bernama Ibu Ayu, menelepon ibunya Ewis, ibu dari menantunya Bapak Saroni ini. Kemudian ibunya Ewis ini menelepon Ibu Emma, dan Ibu Emma ini merupakan kerabat korban atau kerabat Bapak Sahroni. Ibu Emma ini akhirnya datang ke lokasi, kemudian mulai memanggil dari luar dan ternyata tidak ada respon sama sekali. Dan keadaan rumah terlihat begitu sepi. Nah, setelah itu Ibu Emma ini akhirnya meminta izin kepada kerabat korban yang ada di Jakarta untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah didobrak, mereka masuk dan mulai menelusuri rumah tersebut, dan semakin tercium aroma yang sangat menyengat dari sekitar rumah. Ditelusuri ke seluruh rumah, bahkan sampai naik ke lantai 2, karena rumah Bapak Sahroni ini memiliki 2 lantai, dan ternyata di lantai atas juga tidak ditemukan apa-apa. Akhirnya turun kembali dan mulai bergerak ke belakang rumah. Dan di belakang rumah itu ternyata ada sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk sarang walet. Dan di dekat bangunan tersebut ada sebuah gundukan. Jadi Ibu Emma ini berjalan ke arah gundukan tersebut dan mulai mengamati. Dan ternyata terlihat ada kaki. Kemudian Ibu Emma ini sempat melakukan penggalian untuk melihat, untuk memastikan apakah yang dilihatnya itu. Dan ternyata itu adalah kaki. Dan disinyalir itu adalah kaki dari Bapak Sahroni. Setelah kejadian itu mereka langsung syok. Kemudian melakukan laporan langsung kepada kepolisian. Dan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, polisi datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan penggalian di dalam lubang tersebut. Dan disitulah diketahui bahwasanya bukan hanya Bapak Sahroni saja yang dikubur dalam lubang tersebut, melainkan ada 4 orang anggota keluarga lainnya, yaitu Budi Awaludin anaknya, Ewis menantunya, dan juga kedua orang cucunya. Jadi dalam satu lubang itu ada 5 orang jenazah. Setelah itu langsung dilakukan penggalian, kemudian jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk dilakukan autopsi. Polisi juga langsung memasang polisi lain untuk mensterilkan lokasi kejadian tersebut. Selain dari jenazah yang ditemukan, polisi juga menemukan barang-barang bukti seperti spray, ember kecil, juga ada terpal biru yang terdapat bercak-bercak darah di dalamnya. Setelah selesai dilakukan autopsi terhadap kelima jenazah tersebut, akhirnya pada tanggal 3 September tahun 2025, kelima jenazah tersebut dimakamkan di TPU Nyai Resik, Sindang. Namun sebelumnya sudah sempat disolatkan di Masjid Madaniyah Sindang, Kabupaten Indramayu. Kejadian ini sangat viral sekali berkaitan dengan salah satu anggota DPR yang bernama Sahroni, dan korban ini juga bernama Sahroni, jadi sangat viral banget, di mana para netizen sempat menyangka bahwa yang meninggal ini adalah anggota DPR tersebut. Namun ternyata tidak, melainkan seorang pensiunan bank yang udah berusia 70-an tahun. Dan juga sempat mencuat sebuah kabar yang beredar di mana
korban ini ternyata memiliki seorang anak angkat dan sempat beberapa spekulasi muncul bahwasannya yang menghabisi ini adalah anak angkat dengan tujuan untuk menguasai harta korban. Namun polisi tidak terkecoh dengan spekulasi dari masyarakat tersebut dan melanjutkan kembali penyelidikan. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, ditemukanlah pelaku yang sebenarnya. Ada 2 orang tersangka pelaku pembunuhan. Yang pertama berinisial R dan juga berinisial P. Mereka ditangkap pada tanggal 8 September tahun 2025, ditangkap di wilayah Kedokan Bundar, Indramayu. Jadi lokasi kejadian di Indramayu, ditangkapnya juga di Kabupaten Indramayu. Dan setelah dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku ini, kemudian terungkaplah apa motif dari pelaku ini hingga mereka menghabisi kelima korban. Ternyata motifnya itu adalah tentang uang. Jadi kronologinya seperti ini berdasarkan pengakuan dari tersangka. Dan perlu diketahui sebelumnya bahwasanya tersangka atau pelaku pembunuhan ini ternyata kenal dengan korban, di mana tersangka ini pernah bekerja di sebuah bank di Jawa Barat dan mereka pernah satu rekan kerja dengan Budi Awaludin. Pada tanggal 25 Agustus, tersangka berinisial R ini ingin menyewa mobil dari Budi Awaludin, yaitu korban ini. Mobilnya itu adalah Avanza. Kemudian dia sudah melakukan pembayaran 750.000. Dan pada tanggal 27 Agustus, pelaku yang berinisial R ini hendak mengambil mobil yang ingin disewanya tadi, yaitu mobil Avanza, dan ternyata mobil ini mogok. Jadi dia ingin uangnya itu dikembalikan, yaitu yang sebesar 750.000 tadi. Ternyata setelah diminta dikembalikan, korban bernama Budi Awaludin ini mengatakan bahwasanya uangnya itu sudah dipakai untuk membeli sembako. Jadi dia minta waktu supaya uangnya itu bisa dikembalikan. Setelah mendengar penjelasan dari korban Budi Awaludin ini, tersangka ini sangat marah sekali dan mulai menyusun rencana pembunuhan di dalam pikirannya. Dan pada tanggal 27 dan juga 28 Agustus, tersangka ini sudah menyiapkan peralatan untuk melakukan eksekusi. Di antaranya itu salah satunya pipa besi digunakan untuk mengeksekusi kelima korban. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, tersangka berinisial R ini mengajak salah satu rekannya yang berinisial P untuk melakukan pembunuhan dengan janji imbalan 100 juta rupiah. Karena tergiur dengan imbalan ini, akhirnya tersangka P mengiyakan untuk terlibat dalam kejadian ini. Selanjutnya pada tanggal 29 September, tepatnya pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka R dan P ini mendatangi rumah korban. Namun pelaku R ini sudah menyiapkan pipa besi di dalam tasnya. Pelaku dan korban ini sempat berbincang-bincang dan juga membahas tentang bisnis BBM yang akan mereka kerjakan. Kemudian pelaku ini mengajak korban yaitu Budi Awaludin untuk keluar dari rumah dan mulai bergerak ke sekitar pekarangan rumah. Dan pada saat itulah pelaku ini langsung memukul bagian tengkuk korban, akhirnya korban langsung tersungkur. Dan untuk memastikan korban ini sampai meninggal, pelaku ini sempat melakukan pemukulan beberapa kali lagi untuk memastikan korban ini sampai benar-benar meninggal. Sementara pelaku P berperan untuk mengawasi supaya tidak langsung ketahuan oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut. Setelah korban Budi Awaludin ini meninggal, kemudian pelaku ini bergerak ke kamar orang tua dari korban tersebut, yaitu Bapak Sahroni. Waktu itu Bapak Sahroni sudah dalam keadaan tertidur karena memang ini sudah malam hari, dan pelaku ini langsung dengan keji memukul bagian wajah Bapak Sahroni sampai benar-benar meninggal. Setelah itu kembali ke kamar menantunya, yaitu ke kamar Ewis. Dan Ewis ini juga dipukul di bagian tubuhnya sampai meninggal. Demikian juga anaknya yang berumur 7 tahun. Dan yang paling terakhir ini ditenggelamkan oleh rekan pembunuh ini, yaitu P. Ditenggelamkan ke dalam air, kemudian sampai meninggal. Kemudian kelima korban ini akhirnya dikubur di sebuah lubang yang digali tepat di belakang rumah dari Bapak Sahroni ini. Setelah mereka melakukan tindakan keji ini, akhirnya mereka langsung melarikan diri, tapi sebelumnya mereka sudah membawa uang tunai 950.000 yang didapat dari rumah itu, juga perhiasan dari anak yang berusia 8 bulan ini.
Selain itu juga kedua unit mobil yang dipunyai oleh keluarga ini dibawa juga oleh kedua pembunuh. Setelah tersangka ini ditangkap kemudian diinterogasi oleh kepolisian, demikianlah kronologi yang dijelaskan oleh tersangka. Namun di sini ada juga sedikit kejanggalan, apakah benar-benar hanya karena perkara uang Rp750.000 sehingga mereka nekat melakukan pembunuhan tersebut. Karena kalau dilihat dari background keluarga Bapak Saroni, mereka bukan keluarga yang miskin ya. Mereka punya usaha sembako, punya usaha sarang walet, punya mobil, dan rumahnya juga tergolong rumah yang bagus. Jadi tidak mungkin mereka tidak bisa membayar uang 750.000 tersebut. Dan kejanggalan lainnya juga ketika pelaku R ini menjanjikan imbalan 100 juta rupiah kepada rekannya yaitu P. Nah, dari situ terlihat sebuah indikasi yang aneh mengapa mereka melakukan ini hanya karena perkara Rp750.000. Kenapa? Karena setelah mereka melakukan pembunuhan tersebut, mereka langsung menggondol apa aja yang bisa dibawa seperti perhiasan, uang tunai, dan juga mobil. Jadi beberapa netizen yang telah menonton video ini tidak begitu yakin dengan alasan dari tersangka ini. Karena itu dia setelah mereka melakukan pembunuhan tersebut langsung membawa barang-barang korban. Jadi ini mirip seperti rencana perampokan dan disertai dengan pembunuhan. Jadi itu dia kejadian yang baru-baru ini dan good job untuk polisi yang sudah berhasil menangkap pelaku dan semoga juga polisi bisa menelusuri lebih dalam motifnya ya karena motifnya ini terlalu sangat remeh hanya karena 750.000 langsung membunuh 5 orang. Jadi sepertinya ini tidak begitu meyakinkan ya, tapi inilah penjelasan yang diberikan kepada kepolisian. Dan inilah yang dipaparkan oleh Kasat Reskrim Polres Indramayu. Menurut kalian, apakah ini murni karena uang Rp750.000 atau ada alasan lain seperti motif perampokan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.